Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati ayahanda kami Bapak Haji Najamuddin selaku penanggung jawab atau sesepuh kami di majelis ta'lim ini. Yang kami hormati Saudara Tiang Ustadz Muhdar, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim beserta segenap pengurus Majelis Ta'lim, singkatnya seluruh ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat yang mulia ini, di hari yang penuh dengan kemuliaan, di waktu yang sangat utama, yang sangat baik selepas kita melaksanakan sholat asar, saya mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang hadir di orang yang mendapatkan nikmat dan karunia Allah yang sangat banyak. Begitu banyak nikmat ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita mencoba menghitung satu persatu, menguraikan satu persatu berapa nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehebat siapapun dia tidak mungkin mampu menghitung kenikmatan yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk saat ini kita berada di bulan yang sangat mulia, di hari-hari yang sangat istimewa, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Maka mudah-mudahan kehadiran kita, keikhlasan kita untuk datang ke majelis ilmu ini adalah merupakan cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bila mana kita semua bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang istimewa, bulan yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu siapapun yang hadir di sini adalah orang-orang yang mendapatkan keutamaan itu, orang-orang yang mendapatkan keistimewaan tadi. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fajr, Allah bersumpah, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar, demi waktu subuh, dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, kata ulama tafsir. Para ulama menegaskan, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, yang harus kita lihat adalah siapa yang bersumpah. Maka dalam hal ini adalah yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sumpah itu menjadi istimewa, sumpah itu menjadi tinggi posisinya. Kenapa? Karena yang bersumpah itu adalah zat yang maha agung, zat yang maha mulia.
Kemudian kalau kita berbicara objek sumpahnya, materi sumpahnya itu tentang apa? Tentang waktu fajar dan waktu 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini adalah waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat baik, sehingga yang bersumpah itu adalah Allah. Materi sumpahnya juga adalah tentang waktu. Maka bersyukurlah kita semua yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa pertama dengan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah sendiri, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, adalah termasuk Ashhurul Hurum, bulan haram, bulan mulia. Lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini Allah muliakan, Allah istimewakan, Allah berikan keutamaan terhadap 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Karena itu rahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, karena beliau menjelaskan tentang keutamaan daripada bulan Zulhijjah, terutama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Apa kata beliau? Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidaklah ada hari di antara hari-hari yang ada, ibu-ibu, denara jelo sa paling tetunah kangen, sangat dicintai oleh Allah kecuali hari-hari ini, kata Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud? 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, ibu-ibu, qila ya Rasulullah, amin jihadin fi sabilillah. Ya Rasul, kalau kita bandingkan nilai 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan jihad di jalan Allah, perang di jalan Allah. Ibu-ibu, perang itu adalah menjadi cita-cita semua orang muslim. Keluar ke medan perang, mempertahankan agama Allah, membela agama Allah, itu adalah cita-cita setiap orang muslim. Sehingga dibandingkan oleh para sahabat tentang keutamaan 10 hari ini dengan pergi berjihad, pergi berperang di jalan Allah. Ya Rasul, mana lebih utama, 10 hari ini atau jihad di jalan Allah? Apa kata Rasul? Masih lebih utama 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Padahal orang berperang, ibu-ibu, itu bukan hanya sekedar keluar biasa, tetapi mereka menyiapkan fisiknya, mereka menyiapkan uangnya, menyiapkan materi, menyiapkan segala kebutuhan perang untuk membela agama Allah. Tetapi tetap lebih mulia, lebih utama nilai 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Subhanallah. Kira-kira mulia apa tidak, Bu? Mulia apa tidak? Masya Allah. Ibu kira-kira senang apa tidak berjumpa dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Masya Allah, kelihatan dari bajunya ini senang-senang semua. Merah. Saya sendiri, ibu-ibu, harus mencari baju yang pas supaya sama dengan ibu-ibu. Padahal tadi pagi itu tiang pengajian di Pengadilan Tinggi, karena di situ pakai batik, tiang pakai batik. Untungnya di mobil itu hampir lemari berjalan, Bu. Jadi semua jenis baju. Kalau yang mengundang ibu-ibu hidayah kuning, saya pakai baju kuning. Kalau ibu-ibu majelis taklim salsabila yang ngundang dia pakai biru, saya pakai yang biru. Pokoknya semua ada baju saya. Apalagi besok itu, ya hari ini mohon maaf ibu-ibu, saya agak demam sebenarnya, tapi ketemu ibu-ibu jadi sehat. Alhamdulillah. Selesai pengajian saya ke STQ, MTQ, kemudian saya pulang karena terasa sekali demam tinggi. Sampai tadi saya sudah telepon sopir karena besok pagi itu full, mulai dari Islamic Center, kemudian imtak di dinas sosial, kemudian ke kampus, kemudian Jumatan di Karangbayan, kemudian sore di OJK, kemudian malam besok itu di Muntong Ari. Jadi saya harus cari orang yang bisa menemani, ya, yang menemani mobil, dalam artian yang bisa menyupir. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita ini adalah momen yang sangat baik.
Maka pantaslah kita bersuka cita, menunjukkan rasa senang kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah perjumpakan kita dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang nilainya lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Ibu-ibu, barulah Rasul menjawab, yang bisa menandingi nilai, yang bisa menyamai nilai atau kebaikan kemuliaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah la rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali ada orang keluar dari rumahnya. Ibu-ibu, keluar dari rumah, bawa semua harta bendanya, tabungannya dibawa, yang di bawah bantal juga dibawa, yang di bawah kasur uangnya juga keluar. Satu rupiah tidak ada lagi yang tersisa di rumah dia. Dia keluarkan itu uang, dia bawa itu uang, ikut pergi berjihad di jalan Allah. Materi yang dia punya dia bawa, kemudian secara fisik dia hadir ke medan perang. Lantas orang tadi tidak kembali pulang ke rumahnya karena dia sudah meninggal di medan perang. Hanya itu yang bisa menyamai pahala atau kebaikan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kira-kira besar apa tidak? Kira-kira mulia apa tidak? Luar biasa. Maka inilah bulan, inilah waktu yang saat ini ibu-ibu berada, diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bisa berjumpa dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau toh kita saat ini tidak berangkat haji, kita tidak ada nasib untuk wukuf di Arafah, kita tidak bisa melakukan ibadah haji seperti saudara-saudara kita juga masih ada peluang, masih ada cara lain untuk bisa menyamai nilai pahala orang-orang yang berhaji. Bagaimana caranya? Kita harus fokus ibadah, kita harus semangat ibadah, terutama di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi, ibu-ibu, ibadah apa yang harus kita lakukan. Prinsipnya apapun itu kebaikan, kalau itu amal saleh, kalau itu ketaatan, silahkan lakukan, sekecil apapun. Tetapi memang ada beberapa ibadah yang secara spesifik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita, memerintahkan kita untuk melakukannya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Apa saja yang menjadi perintah itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT? Satu, secara umum kita dianjurkan untuk memperbanyak takbiran. Ternyata kalau dalam agama, Bapak Ibu, di bulan Zulhijjah, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, takbir atau kebiran itu diawali dari tanggal 1 Zulhijjah. Itu seharusnya. Makanya di dalam hadis disebutkan, inna ma min ayyam a'zamu wa ahabbu indallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari yang paling agung, paling mulia, paling disukai di sisi Allah kecuali hari-hari ini. Fa'akthiru, maka perbanyaklah apa? At-tahlil, la ilaha illallah, at-tahmid, alhamdulillah, at-takbir, Allahu akbar, tasbih, subhanallah. Jadi kita dianjurkan untuk banyak takbir, banyak-banyak melantunkan ungkapan takbir sebagai bentuk pengagungan Allah, sebagai bentuk kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang belum kita amalkan dalam kehidupan kita di agama di Indonesia ini, terutama kita di Lombok juga begitu. Padahal kebir itu ibu-ibu, bapak-bapak, dianjurkan, disunnahkan itu dari tanggal 1. Begitu masuk maghrib tanggal 1 itu sudah boleh kebir. Makanya takbir itu ada 2 kata ulama. Takbir yang pertama itu mutlak, yang kedua itu muqayyad. Apa arti mutlak? Takbir yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Apa itu? Takbir yang diawali di tanggal 1 Zulhijjah sampai hari tasyrik di tanggal 13, itu sudah boleh kita takbir, tetapi sifatnya mutlak. Maksud mutlak
itu apa? Dia tidak dibatasi oleh waktu. Kapan saja, di mana saja kita harus takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kapan itu dibaca? Ulama, dari tanggal 1, kapanpun, dimanapun kita harus membaca itu. Mau di pasar kita baca, mau di jalan kita baca, sambil kita masak kita baca. Ini sunnahnya. Sunnah yang hilang, sunnah yang belum diterapkan dalam kehidupan kita, ibu-ibu. Karena itu dalam sejarah disebutkan dalam riwayat, Ibnu Umar dengan Abu Hurairah itu keluar ke pasar. Dari tanggal 1 beliau keluar ke pasar, seraya beliau meneriaki. Teriak maksudnya di sini adalah beliau bertakbir. Naik ke tempat yang agak tinggi, beliau takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang mendengarnya itu ikut bertakbir. Tetapi caranya adalah tidak secara sama-sama. Supaya orang-orang bisa takbir. Oh, langsung begitu disampaikan, ayo kita kabir. Maka dalam hatinya takbir, dia angkat suara juga takbir. Ya, bahkan beliau itu datang ke pasar untuk mengingatkan supaya dia bertakbir. Ini yang disebut dengan yang mutlak, takbir yang umum. Nah, ada yang disebut dengan muqayyad, yang dibatasi. Kapan itu? Takbir yang dibatasi itu dimulai di tanggal 9 waktu wukuf di Arafah, dimulai maghrib, dan itu dilakukan secara bersama-sama selesai sholat. Jadi begitu kita sholat maghrib, langsung dipimpin oleh imam takbir sama-sama. Itu dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah, di saat mereka wukuf di Arafah, sampai asar seperti ini tadi. Selesai sholat asar di tanggal 13, selesai takbirnya. Inilah yang membedakan antara Idul Adha dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu diawali dari maghrib hari raya sampai selesai khutbah. Jadi kalau sudah selesai khutbah, sholat, selesailah, tidak ada lagi takbir. Tetapi kalau di Zulhijjah, kita sudah boleh takbir, tetapi sifatnya sendiri-sendiri, ibu-ibu. Jadi di rumah ibu-ibu boleh bertakbir, waktu berusaha boleh, di mobil boleh, di jalan boleh kita bertakbir. Karena itulah yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, ini adalah hari istimewa, maka perbanyaklah kita bertakbir, bertahmid, bertahlil. Kemudian Imam Syafi'i menambahkan dengan sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah ila akhirih. Itu tambahan dari Imam Syafi'i. Ya. Jadi ibu-ibu nggak perlu khawatir, jangan takut berkabir ya, takbir. Cuma mungkin nggak pakai mic saja. Yo. Jangan harus pakai mic baru takbir. Tidak, di rumah juga takbir. Yuk anak-anak disuruh takbir, yuk bareng-bareng takbir, itu sudah boleh. Tetapi dimulai nanti di tanggal 9 Zulhijjah, dimulai maghrib, itulah yang dilakukan secara bersama-sama setiap selesai sholat berjamaah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah, terutama 10 hari pertama ini, ibu-ibu, adalah apa? Berpuasa. Jadi puasa itu dibolehkan, dianjurkan sekali dari tanggal 1 juga sudah boleh, sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita tidak bisa dari awal, dari tanggal 1 nggak bisa melaksanakan ibadah puasa, maka kita diingatkan supaya bisa mengambilnya 2 hari, tanggal 8 dan tanggal 9, yang disebut dengan Yaumut Tarwiyah dan Yaumu Arafah. Kalau kita tidak bisa 2 hari, Bapak Ibu, ambil saja sehari, yaitu di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu yang disebut dengan puasa Arafah. Nah, dalam konteks kita yang saat ini sama posisinya dengan menentukan ibadah hari raya Idul Fitri.
Kita berbeda, mana yang kita harus ikuti? Apakah kita mengikuti Arafah yang di sana atau kita mengikuti tanggalan yang merupakan keputusan pemerintah? Bagi pribadi Tiang, kita tidak akan pernah keliru dan salah bila mana mengikuti anjuran pemerintah. Jadi walaupun jamaah haji itu wukufnya sudah di sana, tetapi para ulama menjelaskan tidak ada keharusan satu negara mengikuti negara yang lain dalam urusan penentuan awal bulan atau akhir bulan termasuk hari raya. Maka kita terikat oleh apa yang diputuskan oleh pemerintah kita, yaitu pemerintah Indonesia. Maka kita harus mengikuti, misalnya kalau hari raya Idul Adha itu jatuh hari Kamis, maka hari Arafahnya itu jatuh hari Rabu, ya. Jadi tidak ada yang keliru dalam hal ini, ya. Karena mengikuti pemerintah itu adalah bagian daripada ketaatan dan tidak mungkin keliru dan tidak mungkin salah. Karena secara prinsip dalam agama disebutkan imam atau pemimpin kalau toh dia salah memutuskan sesuatu, dia dapat pahala. Jadi kalau dia salah ijtihadnya, dia tetap dapat pahala 1. Kalau dia benar, maka dia mendapat pahala 2. Maka tidak akan pernah ada kesalahan, apalagi keraguan kalau kita mengikuti keputusan yang diambil oleh pemerintah kita. Ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Terutama sekali puasa tanggal 9 Zulhijjah atau yang kita kenal dengan Saumu Arafah, itu pahalanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi arafata yukaffir as-sanatain al-madiyah wal mustaqbilah. Orang kalau melaksanakan ibadah puasa sunnah hari Arafah, dia mendapatkan jaminan dari Allah 2 tahun dosanya diampunkan oleh Allah, setahun yang sudah lewat dan setahun yang akan datang. Kira-kira ibu-ibu mau dapat bonus seperti itu? Jangan hanya bonus diskon barang saja yang kita senang, diskon baju hari raya saja kita senang, tetapi ini juga kita mendapatkan kemuliaan, keutamaan dengan jaminan 1 tahun yang lewat, 1 tahun yang akan datang kita sudah diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi anjuran yang utama di bulan Zulhijjah ini tentu selain haji, karena haji itu adanya hanya di bulan Zulhijjah. Makanya ibu-ibu, kenapa dikatakan 10 hari pertama ini paling mulia? Ulama mengatakan ijtima'u ummahatil ibadah, karena satu-satunya waktu yang mengumpulkan induk ibadah itu hanya di bulan Zulhijjah ini saja. Ibu-ibu, di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu berhimpun semua ibadah-ibadah besar. Apa contohnya? Sholat. Sholat, tentu kita lakukan sholat, ya kan? Karena kita juga sholat wajib jalan. Ini sholat kita lakukan di bulan Zulhijjah. Kemudian puasa juga ada perintahnya di situ. Kemudian sedekah, sedekahnya itu terutama dengan kurban. Kemudian haji, itu hanya terjadi di bulan Zulhijjah. Karena itu tidak ada yang bisa menyamai keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dibanding hari-hari yang lain. Makanya ulama hadirin Allah, ulama tafsir, di saat mereka ditanya mana lebih mulia 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apa kata ulama? 1, kalau bicara malam ini, maka malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu paling utama. Kenapa? Karena di situ ada Lailatul Qadar. Di situ turunnya Al-Qur'an. Ya. Jadi dia paling utama. Tetapi kalau siang, ibu-ibu, kalau siang hari tidak ada yang bisa menandingi keutamaan ini, termasuk bulan Ramadan. Itu tidak bisa menyamai 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Siangnya. Kenapa? Siangnya itu ada wukuf di Arafah. Siangnya itu ada hari raya. Kemudian siangnya itu ada ibadah kurban. Maka inilah yang bisa mengistimewakan, memuliakan 10 hari pertama di bulan. Karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
tentu ibadah haji itu hanya dilakukan di bulan Zulhijjah. Ini juga bagi mereka yang mampu melaksanakan ibadah haji. Yang berikutnya, amalan yang bisa kita lakukan adalah apa? Berkurban. Ibu-ibu, ibadah kurban ini seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ibadah kurban ini adalah sarana kita untuk mendekat kepada Allah. Sarana kita untuk bisa mendapatkan ridho Allah itu adalah salah satunya dengan. Dan ibadah kurban ini dalam sejarah disebutkan itu merupakan sunnah Nabi kita. Walaupun secara umum ibadah kurban ini pernah dilakukan di zaman Nabi Adam alaihissalam, tetapi secara syariat, secara perintah itu dimulai dari peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena itu ibu-ibu ini Ta'ala, Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar ini adalah potret keluarga yang hebat, keluarga yang taat kepada Allah, keluarga yang saleh. Kalau kita ingin menciptakan keluarga yang baik, keluarga yang saleh, kita harus mulai dari keluarga terlebih dahulu, mengambil contoh dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu bayangkan bagaimana tidak taat yang namanya Nabi Ibrahim. Beliau itu menikah lama, ternyata beliau tidak dikaruniai anak di saat beliau nikah pertama dengan Siti Sarah. Siapapun orang kalau sudah menikah, ibu-ibu, bapak-bapak, pasti secara alami dia menginginkan anak, dia menginginkan keturunan, pasti. Maka karena dia merasa Siti Hajar, Siti Sarah tidak bisa memberikan keturunan, maka beliau mengizinkan suaminya menikah beliau dengan Siti Hajar. Ternyata dalam kebersamaan itu tidak nyaman rasanya kalau bersamaan di satu tempat. Maka oleh Ibrahim pindahnya itu bukan ke tempat yang lebih baik, Bapak Ibu, pindahnya itu ke tempat yang kering, yang panas, yang tandus, yang tidak ada makanan di situ, yang saat ini kita kenal dengan Mekkah Al-Mukarramah itu. Bisa dibayangkan dalam kondisi hamil, beliau dibawa Siti Hajar ini ke satu kawasan yang disebut dengan Mekkah. Kemudian selesai sampai di situ, Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim balik. Bisa dibayangkan ibu-ibu bagaimana perjuangan seorang ibu di saat dia tidak ada akses makanan, tidak ada minuman, tidak ada yang menemani. Begitu beliau izin mau pulang ke Palestina, sedih Siti Hajar mendengar suami tercinta akan meninggalkannya dengan seorang bayi yang tidak akan ada orang membantu dia. Begitu terus melihat sampai hilang, lenyaplah bayangan Nabi Ibrahim. Barulah dia sadar, dia harus berhadapan dengan kondisi yang real. Dia harus mencari makan sendiri, mencari minum sendiri di tempat yang kering kerontang tadi. Maka di saat itulah beliau mencari air. Karena untuk bisa memperbanyak asinya itu harus ada minum. Ternyata minuman saja sulit. Maka beliau bolak-balik mencari dari Safa Marwah. Kadang-kadang beliau melihat, oh ternyata di mana ada macam air yang terlihat. Ternyata begitu beliau lari sampai di sana, bayangan saja. Itu yang disebut dengan fata morgana, ya. Tidak ada yang sebenarnya, tetapi itu hanya kelihatan dari jauh. Bolak-balik, ternyata Allah, kuasanya Allah ditunjukkan di saat nangisnya Nabiullah Ismail itu mengeluarkan air yang kita sebut atau yang kita kenal sampai detik ini dengan air Zam-Zam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bisa kita bayangkan Nabiullah Ibrahim itu minta keturunan kepada Allah, minta supaya dikaruniai anak. Itu bukan dalam waktu yang pendek, bukan waktu yang singkat. Puluhan tahun beliau menikah. Ternyata setelah usia lanjut, setelah tua beliau baru dikabulkan oleh Allah, diberikan keturunan
Ibrahim alaihissalam. Balik beliau dari Palestina setelah anak ini remaja. Bisa dibayangkan ibu-ibu, kita kalau melihat anak, Masya Allah, lihat, secapek-capek orang tua, sesedih-sedih orang tua, kalau melihat anak, itu akan hilang kesedihannya, akan hilang rasa capeknya. Lihat bapak-bapak yang pergi bekerja, begitu melihat anaknya senyum, ceria, hilang semua letih, lelah yang dia rasakan itu. Hal yang Nabi Allah Ibrahim, ibu-ibu dimuliakan Allah SWT, ternyata baliknya beliau ke Mekah itu untuk melihat anaknya yang sudah menanjak remaja. Ternyata Allah memerintahkan, Ibrahim, Anda harus menyembelih putra tercinta. Bapak Ibu, kalau bukan karena iman yang kuat, kalau bukan karena kesabaran yang tinggi, tidak mungkin seorang bapak mau mengorbankan anaknya. Kira-kira ibu-ibu, lamun tersuruh ya gorok anak kat melim, anak kat gagah, ganteng, solah, enges, ni Malaysia doang itu masih tetap bertunang. Yang noak doang tetap bertunang. Apa lagi? Ya taat saran ke anak ni kita yang tidak kita mau. Dan itu hormati Allah, tidak ada orang yang bisa melakukan seperti itu kecuali orang yang imannya tinggi, kualitas imannya kuat. Karena itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ternyata dari beliau itu lahir semua nabi-nabi, itu lahir dari keluarga beliau, termasuk Ishak yang keluar dari istri beliau Siti Sarah. Ada Ishak, ada Yakub, kemudian ada Yusuf di situ, ada Sulaiman, ada semua nabi-nabi itu adalah merupakan keturunan sampai baginda Rasul SAW itu adalah keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena itu hati Allah, kalau kita ingin mendapatkan keluarga yang baik, keluarga yang taat, keluarga yang beriman, kita harus mencontoh keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana caranya? Pertama ibu-ibu, keluarga itu harus menjadi teladan bagi anak-anak. Lamun mele anak ket solah, anak ket pacu, dengan toan harus pacu julu. Ngasa? Ni suruh bayana kan ngaji kembek bukan tir rembareh ngaji. Lagu ina andek milih ngaji. Sinetron lontu tu boy. Ngaji batul matem. Lagu berembit yang ngaji bijem. Lamun inaan doang sulen sabuya sinetron. Kira-kira milih ngaji bijem. Sulit nanti Allah. Tidak mungkin anak itu akan mau beribadah kalau orang tuanya saja tidak beribadah. Makanya dalam membina rumah tangga, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama itu adalah al-qudwah. Keteladanan itu menjadi penting. Terutama sekali ibu-ibu, mohon maaf, orang yang paling berperan, memegang peran penting dalam rumah tangga itu adalah ina. Ndeen bapak. Ya gawin sampai jamaah, mohon maaf. Anak itu selalu persis tabiatnya, cara berpikirnya itu mengikuti ibu. Sila, coba seriuk bijem. Pastiin mirip inaan doang. Caren ngeraos, caren kemos, caren gedek, caren males. Inaan wah persis. Kenapa hormati Allah? Karena ibu inilah yang memberikan warna kepada anak. Yang paling sering berinteraksi, yang paling banyak berhubungan dengan anak itu bukan bapak, hanya ibu yang setiap saat. Lamun bapak limin kelema yak sogol jolo lalu mengkulik oleh-oleh wah malam wah tenduk bijen, lemak wah lampak malik wah tenduk malik bijen. Siapa yang dilihat oleh anak? Ibu. Maka disinilah pentingnya ibu harus menjadi teladan. Dinarak cerita ite milih keluarga solah lamun ina ndik solah. Ya gawin hak anak, mohon maaf, hak anak itu sebelum dilahirkan itu ada haknya. Apa hak anak sampai jamaah? Mereka mengatakan, saya ingin dilahirkan dari keluarga yang baik, ibu yang baik, bapak yang baik. Terutama ibu, mohon maaf, ya bahasan ulama, al-ummu madrasatul ula. Ina itu adalah sekolah unggulan pertama.
sendeman arah sekolah unggulan yang ada di luar sana, maka ibu itu sebenarnya adalah sekolah yang pertama. Makanya sebenarnya tidak perlu harus kita sekolahkan anak-anak di tempat-tempat yang hebat. Lamun inaan doang cuek, lamun inaan doang dek peduli, tidak perlu. Ya, ini kadang-kadang itu karena sudah merasa kita bayar sekolah tinggi-tinggi, yang sekolah mahal, SDIT dan lain sebagainya, bayarnya 10 juta. Terkadang inaan abai, inaan lupa, pokok kau bayar, sekolahan tinggal-tinggal. Lupa. Padahal guru yang paling utama itu adalah ina. Ya. Makanya tiang juga paling marah ibu-ibu. Al-Mukarram paling marah kalau tiang mendengar laki-laki, apa gawe MC de? Oh nyet. Oh tiang guru, tiang dosen, tiang bisnis, tiang ini. Au ibu apa? Yang nganggur le Bali uni. Astagfirullahaladzim. Harus istighfar laki-laki lamun kena senina yang nganggur. Padahal ibu itu tidak ada nganggurnya. Jadi seorang ibu itu kerjanya 24 jam. Makanya mau digaji berapapun ibu-ibu itu tidak bisa kita gaji. Karena tugasnya itu sangat berat sekali. Mu itenggan paran begawian lamun sogo lelek Bali, bedenes itu hanya kerja. Padahal di rumah itu ibu itu 24 jam bekerja terus. Bagaimana merapikan rumah, bagaimana merapikan anak, bagaimana semua itu dikerjakan oleh ibu. Ya gawen lamun itu dengan mama, bapak nggih, lamun girang ngomelin akhirnya teduk bayi anggap radio sida. Teduk bayi radio sida haranti enggak bahasa. Kenapa? Karena Ibnul Khattab, mohon maaf, ada salah seorang sahabat. Salah seorang sahabat ini diomelin terus oleh istrinya kalau di rumah. Macam kata namanya ibu-ibu itu wajar. Karena pekerjaannya itu banyak sekali. Jadi bebannya ibu-ibu itu jauh lebih berat daripada bapak-bapak. Sehingga ekspresi dia curah rasa kesal itu ya kadang-kadang ngomel terus ngomel. Salah sekedik, segobuk jari. Sekidi belo jari, aneh haluran baik. Hanya itu yang bisa mencurahkan dia. Jadi suatu ketika ibu-ibu di zaman Umar Ibn Khattab ada seorang laki-laki yang terus diomelin oleh istrinya. Walhasil apa kata laki-laki ini? Lemak jak lalu bercerita doang. Jok Sidina Umar adin tenasehat. Adin tenasehat terpetukul si Sidina Umar. Ternyata begitu beliau datang, Sidina Umar bin Khattab, kebetulan lawangan kebuka sama jamaah. Orang ini melihat mun serius Sidina Umar dia kena kuliah sebenarnya. Padahal beliau khalifah. Dinarak dengan bani. Si hebat Umar Ibn Khattab niki yang setan doang lamun liwat Sidina Umar pelayan. Si takut dan niki lamun bedaikan ce Umar Ibn Khattab. Lagu ternyata nya kun serius nilai jawabnya kena kuliah senina. Jarian subhanallah dengan Nina niki yang dinarak paling tinggi kecuali dengan Nina. Pak Jokowi niki lamun lek dua jadi presiden, lamun lek julun senina nya tutun tiang. Macam tentape, boleh di luar dia hebat, tetapi kalau sudah di rumah itu pasti diomelin semua. Ternyata sami jamaah melihat kondisi seperti tadi, Sayyidina Umar saja diomelin, dia pergi meninggalkan rumahnya Sayyidina Umar. Ternyata Sayyidina Umar melihat kenapa orang ini pergi. Lantas beliau keluar dan memanggil, wahai Tuan, ada apa dengan Tuan? Kenapa pergi? Ada apa dengan Anda? Sini. Barulah dia mengutarakan hajatnya. Terus terang Sayyidina Umar, awalnya saya tadi mau curhat tentang istri saya yang ngomel saja kerjanya. Ternyata begitu saya melihat Anda juga diomelin terus sama istri, siapa dia doang ngaran apa nih. Walhasil saya mundur. Apa kata Sayyidina Umar? Saya mau bertanya. Nih jawab, wahai laki-laki. Yang ngurus rumah itu siapa? Istri. Yang nyetrika itu siapa? Istri. Yang masak siapa? Istri. Yang merawat anak siapa? Yang nyetrika, yang menyuci siapa? Istri semua. Angkat lemut tawar senina doang gawan. Aneh sabar begitu jadi dengan mama. Teduk bayan anggap radio sede.
Itulah cara menyikapi rahmat Allah. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti itu kalau kita balas, itu akan menjadi masalah besar. Karena ibu-ibu itu hanya disitulah cara dia untuk mengekspresikan. Makanya mohon maaf ibu-ibu nggih. Ndek kapo niki napi-napi. Kembek dengan nina niki dengan mama. Aneh lah lemen merari ya pada nyekel berkuade keengesan kegagahan mau demen luah 20 tahun demen luah 13 tahun saya kanca tuan si batur kemben ternyata istrinya itu sudah berubah tua. Kenapa? Ternyata beban istri itu jauh ya ketimbang suami yang mencari nafkah di luar itu relatif lebih fresh, bertemu dengan orang lain, berhadapan dengan orang lain, itu lebih banyak hiburan. Lamun dengan Nina enggak jadi hiburan, panci, kemek, piring, pempes, berembetan di peneng di otak nih gitu ya. Ini karena itu dalam urusan rumah tangga ini penting sekali kita saling memahami, terutama ibu-ibu itu adalah teladan. Termasuk bapak-bapak juga, kalau mau kita membangun rumah tangga yang baik, haruslah kita menjadi teladan dalam rumah tangga kita. Yang kedua, ibu-ibu dimuliakan Allah, membangun rumah tangga yang bahagia seperti Nabiullah Ibrahim itu harus kuat-kuat motivasi dan doa. Dia cukup hanya sekedar nganak doang lagu dituah berdoa. Ini kadang-kadang itu mau ingat doang tuh doa nganak. Nabiullah Ibrahim itu tidak pernah putus, terus bermunajat, berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah jadikan anak kami anak-anak yang saleh. Makanya sebenarnya masa depan anak itu ada di tangan orang tua, terutama di tangan ibunya. Ibu itu doanya sangat makbul sekali, mujarab sekali. Maka jangan pernah pelit ibu-ibu, terutama doakan anak-anaknya, doakan cucu-cucunya. Kenapa? Karena doanya orang tua, terutama ibu-ibu itu adalah sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di dalam mendidik anak itu perlu kesabaran. Ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu juga sabarnya luar biasa. Bayangkan sampai harus menyembelih putra tercinta, itu juga karena kesabaran. Maka dalam hal ini kita di dalam mendidik anak, kita tidak boleh terlalu lembek juga tidak boleh, terlalu keras juga tidak boleh. Kalau tiang, mohon maaf, prinsipnya cara dengan toak layak itu masih tetap bagus mendidik anak ketimbang cara nani. Lamun cara nani dengan si milin molah doang jadi inak. Ni anak HP ni tegar. Pokok ndek nangis bijen mau nebeng. Dia hebat lalu jadi dengan toak. Jadi HP dikasih, fasilitas diberikan, yang penting anak tidak nangis. Ibu-ibu lebih baik anak itu nangis, biarkan dia nangis. Lamun perlu sejelon nangis halura. Ada yang tahu nidap dengan nangis dia. Dendek kedik-kedik beng HP. Karena ibunya terlalu sibuk curhat, terlalu sibuk main apa. Kadang-kadang jadi kita harus sabar mendidik anak, menjaga anak itu harus benar-benar dengan kesabaran ya, dan perjuangan yang tinggi. Saya pikir demikian rahmat Allah yang bisa tiang sampaikan kaitannya dengan bagaimana menyikapi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kalau ada pertanyaan satu atau dua, masih diberikan kesempatan bagi ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak daging korban dipakai hajatan lalu dibagikan ke tetangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda yang baik hati, rajin menabung. Yang pertama tadi kaitannya, boleh tidak kita daging korban itu kita gunakan untuk hajatan? Ya, ibu-ibu, inilah bedanya daging kurban dengan daging akikah. Ya, tadi juga ada pertanyaan dengan akikah, sama-sama dengan akikah. Orang yang berakikah boleh nggak berkorban?
Kurban itu tidak ada larangannya. Tidak ada yang bisa melarang kurban. Artinya kalaupun orang mau akikah, akikah jalan, kurban jalan. Karena beda-beda. Ya, akikah itu karena kita punya keturunan. Ya, kurban itu karena datangnya bulan Zulhijjah sebagai cara kita untuk mengikuti sunnah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga tidak ada istilah kalau kita sudah akikah tidak boleh berkorban. Dua-duanya boleh. Kapan? Kalau kita mampu. Yang kita hanya mampunya akikah karena anak ini lahir saat itu juga, maka silahkan akikah saja terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini adalah momen. Karena akikah yang dianjurkan adalah fi yaumis sabi, hari ketujuh. Itu idealnya kalau akikah itu. Jadi di hari ketujuh, disitulah disembelihkan seekor kambing untuk satu perempuan, untuk laki-laki itu 2 kambing. Kemudian disitulah diberikan nama, kemudian disitu dicukur rambutnya, kemudian rambutnya yang terpotong itu ditimbang, dan itulah yang diganti dengan emas. Ya, berapa gram rambut yang terpotong, kita bersedekah dengan emas tadi. Jadi tidak ada istilah kalau kita sudah akikah kita tidak boleh berkorban, tidak. Dua-duanya boleh, tetapi kalau harus memilih, karena ini waktunya sangat, dua-duanya terbatas ya. Orang berkorban juga terbatas, anak juga lahir itu di hari ketujuh itu juga ada batasannya. Maka silahkan kalau mampu dua-duanya dilakukan, kalau tidak mampu boleh memilih ya salah satu, terutama akikah lebih didahulukan. Yang kedua, kalau ada orang hajatan dia pakai daging kurban boleh? Tidak boleh. Ya. Karena kalau untuk hajatan itu akikah namanya. Ya, daging akikah. Jadi akikah itu diberikan sudah matang, dalam bentuk yang sudah matang. Jadi kita sudah masakin, kita undang orang untuk makan bersama. Tetapi kalau daging itu adalah hadiah untuk mereka bisa masak pada hari itu. Ya. Jadi di dalam berkorban itu distribusinya, pembagiannya bisa dilakukan kepada 3 kelompok ibu-ibu. 1, yang berkorban untuk saudara-saudaranya boleh. Jadi saya berkorban, saya mengambil 1/3 boleh. Kemudian saya ambil lagi 1/3 yang kedua, itu untuk saya jadikan hadiah kepada teman saya, kolega saya, sahabat-sahabat saya, untuk perbaiki hubungan, untuk mengeratkan hubungan. Maka 1/3 yang lainnya itu harus kepada orang miskin. Itu distribusi daripada hewan kurban. Maka tidak tepat kalau hewan kurban itu dia makan-makan, kemudian dia undang orang untuk makan. Itu namanya bekele. Bukan berkorban. Ya, itu roh biasa. Jadi kalau korban itu bagikan dalam kondisi bertanya. Masalahnya nanti orang kalau sudah kita kasih mau jual terserah dia, mau dia masak juga terserah dia, yang penting sudah kita berikan. Ya, jadi jangan sampai untuk hajatan, untuk rawahan itu menggunakan daging kurban atau hewan kurban tadi. Itu. Yang lain ada, Bunda? Silakan. Waalaikumsalam. Oke. Kalau akikah itu Bunda, idealnya itu kita lakukan di rumah. Ya. Jadi jangan serahkan, lain dengan zakat, ya, lain dengan sedekah. Kalau sedekah ini saya bersedekah nanti dia kasih. Basnas saya kasih sedekah, terserah Basnas mau ngasih siapa. Kalau akikah itu adalah ekspresi rasa syukur kita karena kita mendapatkan anak. Maka kita yang di rumah itulah yang berhajat, yang syukuran dengan mengundang keluarga terdekat, tetangga, jiran dan lain sebagainya. Tujuannya apa? 1 itu adalah untuk bersyukur, yang kedua untuk mempererat tali silaturahim, yang ketiga untuk mengabarkan, nih loh kita sudah ada lagi pasukan baru di keluarga kita, di lingkungan ini, namanya ini. Itulah tujuannya. Jadi jangan sampai nanti orang ketemu, Piran mau anak, mungkin tahu-tahu jari, misal. Jadi orang banyak bertanya macam-macam.
sehingga pikirannya nanti macam-macam. Itu Bunda. Jangan sih diulang ya. Kalau diulang karena kan tadinya tidak tahu kan. Masalahnya tidak tahu. Kalau kita tidak tahu nggak ada masalah. Artinya sudah gugur kewajiban yang akikah tadi karena faktor tidak tahu. Tapi setelah ini idealnya harus di rumah. Karena itu adalah bentuk kebahagiaan kita, rasa suka kita punya anak dan keturunan. Lagi sedikit. Satu lagi silakan. Lewat dia soalnya itu pertanyaan penting banget. Kan ini kebiasaan ada tetangga kurban itu satu sapi dia ambil kan dagingnya sebagian selalu terus besoknya itu dia roh sikir panggil jamaah masjid pakai daging yang dia kurbankan itu. Okay. Bunda yang dimuliakan Allah SWT, tadi yang katakan daging korban atau hewan korban bagi yang berkorban itu dia punya jatah sepertiga. Jadi sepertiga itu kalau dia masak misalnya, kemudian dia undang boleh. Boleh, jatah dia ya, jatah dia. Cuma jangan sampai dia berkorban semuanya dia ambil. Nah itu yang tidak boleh. Jadi dia boleh pembagiannya kepada 3 sisi ya, 3 bagian. Sepertiganya itu untuk dia, sepertiganya untuk orang-orang yang dia inginkan, sepertiganya lagi untuk orang-orang miskin. Keliru juga orang lamun berkorban dikanggu cicipin daging, salah ya, itu juga tidak benar karena ada boleh kita. Jadi kalau ada misalnya satu keluarga itu sapi, 1 ekor sapi, terus tatungan sepertiga niki pelungguh kajian keluarga, terus dia masak banyak-banyak kemudian dia undang, boleh, nggak salah. Oke? Jadi karena dia sudah punya hak tetap korban. Nggih. Tidak boleh kita dari amannya. Saya punya cucu, orang-orangnya itu sampai kewalahan, sulit sekali dia untuk sholat. Tadi dia tolong tanyakan doa apa yang harus diberikan. Sampai anak saya itu nangis. Saya cuma sedikit-sedikit bisa memberitahu, tapi tolong Bu, doa apa yang supaya anak itu bisa melaksanakan perintah Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang dimuliakan Allah SWT, singkat saja tiang jawab. Kadang-kadang anak itu butuh belayan kasih sayang. Jangan-jangan kita hanya doa saja, tetapi tidurnya tidak pernah bareng. Atau di saat tidur kita tidak pernah mendatangi tempat tidurnya. Sahabatnya di saat dia tidur, diusap-usap kepalanya sambil membacakan alam nasroh. Ya, minta kepada Allah, nak, mudah-mudahan jadi dengan pacu gama anak. Ibu-ibu, di saat dia tidur itu, dia biasanya mendengar apa yang menjadi curhatan ibunya dan bapaknya. Disitulah dia luluh seorang anak. Dalam kondisi apapun dia. Jangan-jangan kita itu jarang membelai anak. Jangan-jangan kita hanya sudah mengasih materi, mencukupkan uang, kemudian kita tidak pernah menghadirkan kasih sayang. Kan tidak sedikit bapak-bapak, wah kebim kepeng, apa Malik, kan belum? Kepeng doang. Tetapi jarang dia di saat anaknya tidur di kamar, dia harus datang, usap kepalanya, kalau perlu pijat kakinya, sambil dia perdengarkan di hadapan anaknya yang sedang tidur-tiduran itu, ya Allah, sang ini jadi penyelamat kaji, ya Allah. Lemak ya Allah. Yakin anak itu lama-kelamaan memorinya akan tersentuh dan dia akan berubah, Bunda. Ya, wallahu a'lam. Kita berdoa sila. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna tafarraqna wal hasan asuma wa la taj'al fina wa bina shaqiyan wa rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.